Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kita bertemu lagi dalam pertemuan orang tua siswa KPM. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya bahwa mungkin saya akan jarang datang dalam pertemuan orang tua siswa KPM. Tapi tidak perlu khawatir, saya sudah punya solusinya. Ya, solusinya seperti ini. Bapak Ibu bisa tetap menikmati pembicaraan saya walaupun saya tidak hadir secara fisik di sini. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tolong jangan ketawa ya. Tenang. Ya. Karena ini mah agak beda. Saya juga sekarang ngomongnya agak serius karena di depan kamera. Oke. Saya akan sampaikan beberapa hal dalam pertemuan hari ini. Pertama, tentang yang namanya bayaran seikhlasnya, terutama untuk orang tua siswa yang baru bergabung di KPM. Saya ulangi lagi dan akan saya terus ulangi lagi bahwa bayaran seikhlasnya itu bukan berarti gratis atau semurah-murahnya. Bayaran seikhlasnya itu bayaran sesuai dengan kemampuan. Kalau Bapak Ibu orang kaya, bayarlah dengan seperti biasanya Bapak memberikan les, biaya les itu berapa. Kalau Bapak Ibu orang yang tidak mampu, silahkan sesuai dengan kemampuan, gratis pun boleh. Kenapa saya buat seperti ini? Terus terang, saya berpikir, dan ini sudah terpraktekkan, ketika bayaran seikhlasnya, saya bisa memaksa siswa untuk rajin beribadah, rajin mengaji, sholat, bagi yang beragama Islam, dan melakukan hal-hal sunnah lainnya. Dan saya juga bisa memaksa anak untuk bertutur kata yang baik, hormat kepada orang tua dan guru, dan melakukan hal-hal aktivitas yang baik. Nah, di sini harusnya Bapak renungkan, begitu besarnya manfaat ketika anak Bapak Ibu bergabung di KPM. Apakah Bapak Ibu masih memberikan seenaknya? Atau mungkin dan seharusnya memberikan lebih kepada KPM. Kenapa? Karena KPM bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada bimbel atau lembaga kursus lainnya. Tapi faktanya, terus terang, saya lihat tidak semua menyadari akan hal itu. Karena saya masih melihat isi keropak itu masih minim, khususnya di cabang-cabang. Dan khususnya juga buat siswa yang baru masuk atau orang tua yang anaknya baru masukkan ke KPM. Jadi bisa kita lihat, siswa SMP biasanya uang keropaknya lebih banyak, tapi siswa SD biasanya uang keropaknya jauh lebih kecil. Bagaimana saya bisa tahu hal itu? Ya, karena kita pernah membuat khusus keropak untuk anak SD, keropak untuk anak SMP. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa les di KPM adalah selain belajar matematika, ini untuk membentuk karakter. Saya ingin karakter ini dibentuk sebagai karakter yang berbudaya Indonesia, seperti cium tangan, gotong royong, saling membantu, menghormati, dan toleransi. Saya berharap orang tua di KPM itu harus saling membantu, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, jangan hanya untuk kepentingan anaknya saja. Ingat, kalau Bapak Ibu paham apa itu arti seikhlasnya, kalau kita menolong orang lain, insya Allah kita pun akan ditolong. Dan tidak harus berpikir bahwa orang yang kita tolong itu akan menolong kita. Paham Bapak Ibu? Oke, bagus. Saya masih melihat banyak orang tua yang masih mementingkan dirinya sendiri. Tolong camkan itu. Dan saya juga tidak suka ada orang tua yang menyombongkan anaknya atau bertanya ke KPM tentang sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Atau mereka hanya ingin memanfaatkan KPM demi kepentingan pribadinya. Kalau sampai ada yang seperti itu, saya akan pecat, saya akan eliminasi anaknya. Jelas? Oke. Terus terang saya dalam hal ini akan tegas, karena ini ciri khas KPM. Ikhlas, tegas, puas. Saya berharap tolong manfaatkan KPM dalam rangka membentuk karakter putra-putri Bapak Ibu. Karena saya berpikir bahwa di masa depan, perang yang akan kita hadapi nanti bukan hanya perang fisik berbentuk militer, tapi perang yang sifatnya perang ideologi, perang pemikiran,
ya, perang budaya, dan kita harus perkuat budaya ini, khususnya buat anak-anak yang potensial di negeri ini. Paham ya, Bapak Ibu? Oke, yang ketiga, saya ingin semacam memberitahu beberapa hal atau peluang yang dalam tanda petik bisa diikuti oleh orang-orang KPM. Terus terang, dulu lomba-lomba ke luar negeri saya akan buat sangat selektif, di mana orang-orang itu harus punya kemampuan yang hebat terlebih dahulu, baru dia bisa ikut lomba. Yang kedua juga, saya buat istilah itu, lomba itu diumumkan lulusan pas menjelang hari H atau saat-saat mendekati lomba akan dimulai. Di tahun ini saya berpikiran bahwa lomba itu sebagai hadiah buat anak-anak yang baik, hadiah kesempatannya, tidak untuk biayanya. Nah, mulai tahun ini saya akan coba menawarkan dari sekarang kepada anak-anak KPM yang berminat untuk ikut lomba IMC Singapura ya di bulan Agustus. Kemudian yang berminat lomba untuk IMC di Cina. Kemudian berminat untuk Polengkuk. Khusus Polengkuk ini akan ada seleksi yang sangat spesial. Karena lomba Polengkuk ini lomba yang sangat spesial karena hanya untuk 4 orang saja. Dan kita juga punya lomba IM-Camp. Maaf, IM-Camp adalah semacam summer camp. Di sana anak hanya belajar dan belajar, tapi juga berinteraksi dengan temannya yang lain. Mulai bulan ini atau di tahun ini, kita akan buka pendaftaran mulai sekarang. Dan ingat, tapi berbayar. Dan kebijakannya sekarang boleh nyicil, Bu. Sekarang mah dari mulai Maret, April, Mei, Juni, nah bisa 4 kali nyicil, Bu. Dan tolong, ketika harganya mahal yang kita tawarkan, jangan protes, karena terus terang uang ini tuh membantu operasionalnya KPM. Bapak Ibu bisa bayangkan, les ini bayarannya seikhlasnya. Kita sudah buka kelas di mana-mana, seikhlasnya juga, dan berbagai bidang. Uang dari mana, Bapak Ibu? Makanya berpikirlah ketika ikut lomba yang dibuat KPM, itu nyumbang buat KPM. Jadi kalau tidak mampu jangan protes, sudah nggak usah ikut. Jelas ya? Jelas kan? Nah, tapi yang mampu dan berminat silahkan ikut dan silahkan nyicil. Terus terang saya sekarang membuka peluang ini karena emang terus terang juga KPM ini sekarang butuh uang yang sangat besar. Kenapa? Kita punya cabang di Solo, Surabaya, Serang, Semarang, ya, dan beberapa cabang lainnya. Itu butuh tempat untuk kantor dan kita harus nyewa. Uang dari mana? Dan kita pun sekarang beberapa karyawan di cabang itu akan kita gaji langsung dari pusat. Uang dari mana? Makanya saya berpikir bahwa lomba ini adalah sarana untuk mendapatkan uang itu. Jadi berpikir bahwa ini nyumbang buat KPM, ya, supaya operasional itu bisa terbantu. Dan saya juga terus terang harus memikirkan sumber daya yang ada di KPM. Mereka pun harus sejahtera, mereka pun harus punya rumah, anak-anaknya bisa bersekolah yang layak. Kalau saya tidak bisa menyiapkan itu, khawatirnya nanti orang-orang yang potensial di KPM itu akan meninggalkan KPM. Dan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan guru-guru yang biasa saja nantinya. Dan yang paling bahaya adalah misi besar KPM yang berguna buat bangsa ini itu tidak akan terrealisir lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, oleh karena itu nanti tolong dengarkan, ada pengumuman tentang masalah lomba dan langsung hubungi, kemudian mau transfer berapa nanti akan diumumkan. Lebih cepat, lebih baik ya, karena ini akan ada hubungannya dengan beberapa hal, khususnya dalam masalah pembiayaan. Nanti akan ada penjelasan tentang lomba ini. Cuman yang saya bilang adalah, kalau harganya mahal, jangan protes, ikuti saja. Niatlah nyumbang, insya Allah akan ada penggantinya.